Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mengerjakan proyek UTS-nya. Yang pertama itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Risalinda Naul dengan NIM 2112025, kelas F, program studi Teknik Informatika Strata 1. Oke, di sini saya mengerjakan UTS komputasi bergerak, di mana soalnya itu mereview 2 aplikasi AI. Oke, sebenarnya ada banyak aplikasi AI di zaman sekarang, tapi saya memilih 2 aplikasi AI. Yang pertama yaitu Google dengan ChatGPT. Nah, di sini sebenarnya ChatGPT dan Google itu memiliki kesamaan di mana mereka itu bisa memberikan informasi kepada orang-orang yang mencari informasi, karena seperti yang kita ketahui, segala sesuatu yang ingin kita cari itu sepertinya kita mencarinya di Google. Tetapi Google itu ada sebelum ChatGPT. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan AI dari Google dulu. Yang pertama, ketika kita ingin menggunakan Google itu, yang pasti kita membuka terlebih dahulu. Nah, Google-nya di sini itu kita mencari sesuatu yang secara umumnya itu kita kayak misalnya kita mencari materi tentang sekitaran jurusan teknik informatika begitu. Nah, ketika di Google, pada umumnya itu dia memberikan informasi, begitu banyak informasi yang diberikan oleh Google atau pilihan-pilihan yang ingin kita cari. Nah, ada beberapa penyediaan website yang dimana terserah kita, entah kita memilih website yang mana yang ingin kita klik untuk mendapatkan informasinya atau mendapatkan materi-materinya. Dia itu seperti ini, kayak begini. Ini dari Google, dia menjelaskan kayak mengenal apa itu jurusan teknik informatika dan prospeknya bagaimana. Jurusan teknik informatika, mata kuliahnya itu seperti itu. Ada banyak pilihan di sini seperti begitu. Tinggal kita cari dari antara semua website ini, di mana di dalamnya itu sesuai dengan apa yang kita cari gitu, supaya di mana kita tuh bisa mengerti yang lebih dalam dengan tujuan pencarian kita. Jadi begini tampilan dari Google. Nah, kalau aksesibilitas dari Google ini dia bagus karena dia memberikan beberapa pilihan tadi seperti ini. Dia memberikan itu aksesibilitasnya bagus, dan dia itu kalau untuk performanya dia bagus, dan kalau untuk dia punya interface-nya itu bagus. Lalu ada banyak pilihan juga sih di sini. Entah apa yang kita cari, dia pasti akan menyediakannya. Nah, terus kayaknya kekurangannya itu di Google ini, dia terlalu banyak memberikan informasi-informasi yang sebenarnya itu tidak penting, tetapi informasi-informasi tidak penting yang dimana hanya memenuhi website saja, dan dia itu tidak merangkum segala apa yang ingin kita cari begitu. Jadi itu tuh membuat kita pusing kan, kita bingung. Entah ada yang di Google ini, ada yang dia punya isi itu tidak sesuai dengan judul yang ditampilkan di depan sini, karena kita tuh harus lebih mencari lebih dalam lagi informasi yang kita gali. Misalnya kita memilih ini kan yang dicari itu tadi bagaimana materi-materi yang ada di
jurusan teknik informatika begitu. Pokoknya materi-materi yang berkaitan dengan teknik informatika. Tapi di sini dia juga menampilkan kayak teknik informatika memiliki prospek kerja yang luas dan bervariasi. Sementara itu tuh tidak sesuai dengan permintaannya begitu. Permintaannya tadi itu hanya ditanya soal materinya saja, tapi terkadang dia tuh tidak menampilkan materi-materinya begitu, tidak langsung menampilkan materi, entah materi apa, kayak contohnya dia memberikan materi seperti materi-materi kursus kayak algoritma dan pemrograman begitu. Dia tidak menjelaskan tentang materi tentang jurusan-jurusan kayak algoritma pemrograman website begitu. Dia tidak menjelaskan secara umum, tapi dia memberikan beberapa tampilan-tampilan seperti begini yang dimana kita juga pasti akan susah untuk mencarinya gitu. Sebenarnya kalau Google juga ini yang Google juga kelebihannya itu karena dia tuh Google itu kita jadi memiliki banyak referensi begitu, entah dari siapapun yang kita dapat mendapatkan beberapa referensi dari Google. Jadi kita tuh tidak hanya memiliki satu wawasan saja, tapi banyak. Nah begitu. Jadi setelah kita mereview Google, sekarang tadi kan dia punya aplikasinya ada dua. Maksudnya tadi kan dia punya AI pilihannya itu ada dua, yaitu Google dengan ChatGPT. Sekarang kita akan membuka ChatGPT-nya. Nah, begini tampilan ChatGPT. Jadi dia itu tidak seperti Google. Sebenarnya ChatGPT ini itu dia itu memiliki algoritmanya sendiri begitu. Nah, ketika di sini dengan dia tuh kita akan meminta dengan cara memasukkan judul atau memberikan bukan secara keseluruhan sih, tapi lebih ke hal utama yang ingin kita cari begitu. Kayak misalnya kita di sini saya minta dia untuk tolong dong berikan rangkuman dari mata kuliah sistem operasi dalam teknik informatika. Nah, ketika sudah enter, jadi di sini tuh dia akan menampilkan banyak sekali. Dia itu seperti seperti merangkum begitu. Dia tuh merangkum entah itu secara keseluruhan dari mata kuliahnya begitu. Dia tuh mengambil hal-hal pentingnya. Dia tuh merangkum dan mengambil hal-hal penting dari yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut begitu. Nah, seperti ini. Dia tuh menjelaskan banyak sekali yang berkaitan dengan sistem informasi kan. Mulai dari hal-hal yang pentingnya, itu dia menjelaskan semuanya. Nah, seperti begini. Dia itu menjelaskan sistem informasinya. Lalu ketika kita merasa bahwa ini tuh belum lengkap, kita bisa untuk meminta dia untuk melanjutkannya kayak begini. Begitu. Nanti di sini tuh dia akan menjelaskan kembali apa yang kita minta begitu. Lalu setelah itu kelemahan dari ChatGPT ini tuh dia tuh tidak seperti Google yang menampilkan banyak referensi. Tidak, dia tuh menjelaskan secara keseluruhan dari materi yang kita minta. Intinya kita tuh menulis apa yang kita inginkan itu supaya masuk akal dan supaya dia bisa tuh memberikan secara umum begitu. Ini itu yang dia jelaskan, yang dia berikan itu sebenarnya
hanya ada sedikit saja yang kalau kita temukan di Google. Sebagainya itu dia tidak ambil dari Google kata-katanya begitu. Karena dia tuh AI ini ChatGPT ini tuh dia memiliki algoritmanya sendiri. Nah, dia tuh berbeda dengan Google begitu. Kalau terus ini dia juga bisa menggunakan menggunakan bahasa yang tidak formal begitu. Dia tuh bisa menggunakan bahasa yang tidak formal, tidak seperti Google yang selalu menggunakan bahasa formal ketika kita ingin mencari tahu sesuatu. Lalu sebenarnya tuh ChatGPT ini tuh kelemahannya juga dia tuh membuat orang tuh kayak tidak bisa berusaha begitu, karena di dalam ini tuh dia akan sudah menjelaskan semuanya. Dia tuh tidak bisa membuat orang lain tuh, kalau orang yang mencari materi tuh kayak berpikir keras begitu. Dia tuh selalu, karena dia tuh sudah memberikan semuanya apa yang kita cari gitu. Sejauh manapun kita cari tuh dia akan memberikan. Nah, yang pasti kan kebanyakan orang itu carinya ChatGPT kan, karena di ChatGPT itu mereka tuh tidak perlu lagi merangkum, mereka tuh tidak perlu lagi pusing-pusing untuk menggabungkan beberapa referensi dari Google sehingga menjadikan itu sebagai sebuah materi atau kalimat begitu. Tapi sedangkan kalau di ChatGPT ini dia itu seperti kita tuh terima bersih, dia yang sudah memberikan semuanya. Itulah kelebihan dari ChatGPT ini. Nah, ini ChatGPT ini tuh dia itu punya algoritmanya sendiri. Jadi aksesibilitasnya bagus ketika kita ingin membukanya itu bagus. Dan ChatGPT ini juga kita tuh perlu login dulu ya, sama seperti Google gitu. Itu perlu login dulu. Kalau untuk kecepatan sama, dia juga kecepatannya itu bagus. Dia tidak mempersulit seperti Google, tidak. Dia tuh instan websitenya. Ini dia tuh belum ada aplikasinya, tapi dia tuh masih dalam bentuk website sama kayak Google. Saya rasa hanya itu saja yang perlu dijelaskan, yang perlu direview dari kedua AI tersebut, yaitu Google dengan ChatGPT. Itu tadi karena mereka tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, aksesibilitasnya masing-masing begitu. Dan saya pikir demikian dari review review AI ini ya saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ini tuh bisa memberikan pencerahan kepada orang yang belum mengenal ChatGPT gitu, supaya dia bisa tahu di mana dia harus mencari informasi atau hal-hal penting ketika dia tidak harus selalu menggunakan Google, tapi ada ChatGPT juga yang mereka punya fungsi itu sama begitu, cuman cara kerjanya saja yang berbeda. Baik, demikian review saya. Saya mengucapkan terima kasih. Begitu banyak sekali kesalahan dalam video ini, tapi mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Semoga project UTS ini memberikan pengalaman yang terbaru bagi saya, karena di sini saya mendapatkan informasi baru juga menggunakan pas saya mereview AI ChatGPT ini. Itu saja. Terima kasih.